Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ustadz Yunus mengikrarkan akad tersebut, Ustadz Yunus pun sudah siap untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang tadinya menjadi tanggung jawab orang tua Dwi Ladi Pasiti Maryam. Maka Ustadz Yunus, antum harus ingat, di dalam sebuah pertikahan yang paling pokok adalah bukan tentang bagaimana kita mencari ma'isyah, kehidupan, agar istri antum, agar keluarga antum nantinya bisa makan, antum bisa memberikan pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya. Ada sesuatu yang itu lebih penting daripada itu, yaitu apa? Bagaimana caranya antum nanti bisa mempertanggungjawabkan keluarga antum, membawa dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan di dalam Al-Quran bahwasanya akad pernikahan digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai apa? Mitsaqan ghalidha, yaitu yang sangat besar. Antum memiliki perjanjian langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum harus bisa mempertanggungjawabkan semuanya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam hadisnya, ittaqullaha fin nisa. Bertakwalah kalian kepada Allah tentang perkara seorang wanita, tentang istri-istri kalian. Kenapa? Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Engkau telah mengambil alih mereka dari orang tuanya kepada dirimu dengan apa? Dengan amanah dari Allah. Maka Ustadz Yunus harus bisa mendidik istrinya nanti. Kenalkan kepada dia tentang apa? Tentang Islam, tentang iman, tentang siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah yang nanti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum harus bisa membebaskan keluarga antum, istri antum nantinya dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimana kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari apa? Dari api neraka. Yang dimana setiap dari kita nanti pasti akan melewati neraka tersebut. Wa im minkum illa wariduha. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan niscaya pasti seluruh dari kalian akan melewati neraka tersebut. Tinggal bagaimana nanti kita di sana. Apakah kita bisa melewatinya dengan mudah atau tidak? Itu tergantung dari apa yang kita lakukan di dunia ini. Maka begitu berat tanggung jawab seorang suami. Dia harus memikul tanggung jawab yang begitu besar. Istrinya, keluarganya, dia harus bisa membebaskan semuanya dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ustadz Yunus, ketika antum selesai dari apa? Dari mengucapkan akad ini, antum telah sah menjadi suami istri. Mungkin 1-2 hari antum akan rasakan, dan antum mungkin akan mengatakan tidak ada wanita yang tercantik, yang tersolehah di dunia ini kecuali ini. Seakan dunia ini milikku. Dan ketiga, keempat dan lain sebagainya. Mungkin itu yang antum akan rasakan nanti. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, kelak antum akan mendapati kekurangan-kekurangan dari istri antum. Lalu apa yang harus antum lakukan ketika antum mendapati kekurangan-kekurangan tersebut dari istri antum? Mungkin ada sesuatu sikap, hal yang itu antum benci ternyata ada pada diri istri antum. Maka ingat kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wahai para laki-laki, wahai para suami, pergaulilah istri kalian dengan ma'ruf, dengan cara sebaik-baiknya, dengan penuh kasih sayang.
Wa in karihtumuhunna, dan jika suatu saat nanti engkau mendapati ada sesuatu yang engkau benci dari dirinya, fa'asa an takrahu syai'a, maka kata Allah Subhanahu wa taala, engkau bersabarlah dari apa yang kau lihat dari dirinya. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, dan lihatlah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak pada diri istri antum dibandingkan kesalahan atau sesuatu yang itu antum benci, yang antum lihat dari dirinya. Maka ingatlah, antum harus bisa melihat kebaikan-kebaikannya. Jangan engkau dahulukan sesuatu yang itu engkau benci dari dirinya. Maka ketika engkau bisa mendahulukan di pandangan antum bahwasanya istri saya adalah seseorang yang memiliki kebaikan yang sangat banyak, maka engkau akan mendapati keluarga yang bahagia. Itulah janji dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pesan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para suami. Apa kata Rasulullah? Istausu bin nisa'i khairan. Berbaiklah kalian, sayangilah kalian. Ya, sayangilah siapa? Istri-istri kalian. Berbuat baiklah kalian kepada istri-istri kalian. Ini wasiat terbesar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami. Bahkan Rasul mengatakan khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik untuk keluarganya, untuk istri. Dan aku adalah orang yang paling baik untuk istriku, untuk keluarga. Maka tidak dikatakan seorang suami itu baik jika sikap dia kepada istrinya ternyata keras, tidak menyayangi istrinya, walaupun dia dengan kehidupan bermasyarakatnya dikenal luas, ramah dan lain sebagainya. Tapi orang yang paling baik adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Itu yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ketika engkau melihat sesuatu yang engkau benci dari pasangan, dari istri, janganlah engkau jadikan itu sebagai patokannya. Karena niscaya engkau akan mendapati sesuatu yang engkau ridhoi itu lebih banyak dari apa-apa yang dilakukan oleh istri. Kemudian nasihat singkat ana untuk pengantin wanita, untuk Dwi Ladifa yang telah sah menjadi istrinya Ustadz Yunus. Jadilah engkau sebagai seorang wanita yang terbaik bagi suami. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, ayyun nisa'i khair?" Wahai Rasulullah, siapa wanita yang paling baik? Apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Idza nadartahu sarratka." Ketika engkau memandang dirinya, engkau akan berbahagia. Engkau akan diliputi dengan kebahagiaan. Maka sungguh kesalahan yang sangat besar yang dilakukan oleh seorang istri ketika misalkan dia tampil cantik tapi suaminya bilang apa? Mau kemana? Kenapa seperti itu? Karena di rumahnya jarang dandan. Dia dandannya hanya kemana? Hanya keluar saja. Sehingga suaminya mengatakan apa? Ketika melihat istrinya, mau kemana engkau? Mau pergi kemana? Maka jangan sampai ucapan tersebut itu terucap dari suamimu nanti. Jadilah engkau sebagai seorang istri yang bisa membahagiakan suamimu di mana? Di rumahnya. Jadilah engkau sebagai alasan kenapa Ustadz Yunus nantinya selalu merindukan rumahnya. Ketika dia pergi jauh dari rumahnya, yang teringat hanyalah dirimu. Jadilah engkau sebagai alasan satu-satunya untuk dia senantiasa betah tinggal di mana? Di rumahnya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dihampiri oleh seorang wanita, kemudian Rasulullah bertanya kepada, "Adatu ba'din anta?" Kamu sudah punya suami belum? Kata wanita tersebut, "Naam, ya, aku sudah punya suami ya Rasul." "Kaifa anti minhu?"
Bagaimana sikapmu terhadap suamimu? Ma'aluhu illa ma'ajiztu min anhu. Ya Rasulullah, aku selalu taat kepada suamiku. Aku selalu melakukan apa yang diperintahkan suamiku, kecuali dalam hal-hal yang memang aku lakukannya. Kemudian apa yang dipesankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki aw naruki. Lihatlah dirimu di hadapan suamimu. Kenapa? Karena suamimu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu adalah surgamu atau nerakamu. Maka untuk lady, jika sebelumnya tanggung jawab antum ada di orang tua antum, antum harus taat kepada orang tua antum, bapak, maka ketika antum sekarang sudah sah menjadi istrinya Ustaz Yunus, maka beliaulah orang yang paling harus antum taati setelah Allah dan juga Rasul. Lihatlah dirimu nanti, jadikanlah Ustaz Yunus sebagai surgamu nanti. Dan jangan engkau untuk bermaksiat kepadanya selama perintah tersebut merupakan perintah yang ada, yang diperintahkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Kemudian terakhir, untuk lady, jadilah engkau sebagai harta terbaik bagi suamimu. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah seorang, ya Rasulullah, ayyul mali khair? Wahai Rasulullah, harta apa yang paling baik? Rasulullah tidak menjawab harta yang paling baik itu emas dan lain sebagainya. Tidak. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wa zaujatan mu'minatan, dan seorang istri yang dia mukminah, tu'inuhu ala dinihi, yang dia senantiasa mengingatkan suaminya agar senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dialah harta terbaik. Harta yang paling baik yang Allah berikan kepada siapa? Kepada suami. Maka jadilah engkau sebagai seorang istri yang nanti bisa mengingatkan suamimu ketika suamimu lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak, Ibu, semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya nasihat ini adalah nasihat umumnya, nasihat untuk kita semua, dan khususnya untuk pengantin yang baru. Semoga kelak keluarga kita menjadi keluarga yang lebih baik lagi. Dan kami ucapkan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair, Ustaz Yunus dan juga istrinya. Semoga Allah menjadikan keluargamu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ada di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kalian dipertemukan kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bahjatal akwani hadhihi farhatun, ya bahjatal akwani hadhihi farhatun kubratun zahimu qalbi alwalhana khabarun sa'idun anaqathu masami'i faghadawtu طيرا أنسوج الألحان بفرحتك فراشة وردية في ظل زهر ترشف الريحان أهديتها للقلب يا فوزية وبكل قطر أنثر الألوان يا غنواتي عقد القران مبارك حتما يصعد الخلان يوم الزفاف آخالها حورية طرف خجول بالحياء ازدانا يا زوجها فوز إليك أمانة خذها برفق والزم الإحسان الفوز فوزك بالمفازع يا فتى أحسني إليها واكسب الرضوان.
ساحوا الأحزان. يا ربي جمل بالسعادة وقتهم، وفق إلهي بارك الأزمان. على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وأزهار. هذه هيا قد سرت للسعد في أمل تروي الجمال بآلحان وأطيار. عروسة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار. مبارك زوجها جاءت على درر، زوج النقاء بتتويج وإبهار. كل القلوب تناهت بالثنى فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار. كل القلوب تناهت بالثنى فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار. على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وأزهار. هذه هيا قد سرت للسعد في أمل تروي الجمال بآلحان وأطيار. أسماء ترسم ألحان الوفا كلما يبدو بديعا على خير وإيثار. ومريم ترتوي بالحب قد بعثت ألفاظها فرحة تروى بأمطار. يا ذاك شيماء تسقي الروح بهجتها وتنتقي حبها من غير إقدار. يا ذاك شيماء تسقي الروح بهجتها وتنتقي حبها من غير إقدار. كل التبارك تجري هيا وبها كل الدعاء إلى رحمن الباري. بأن يفيض عليك الله نعمته ذرية تزدهي في كون الستار. كل التبارك تجري هيا وبها كل الدعاء إلى رحمن الباري. بأن يفيض عليك الله نعمته ذرية تزدهي في كون الستار. تزينت السعادة في حياتي وتمت لي بإحدى أمنياتي. هذه ابنتي صارت عروسا توافقها الأماني في صلاتي. تزينت السعادة في حياتي وتمت لي بإحدى أمنياتي. هذه ابنتي صارت عروسا توافقها الأماني في صلاتي. فضمها بدعوات الفؤاد ومدها خفاء بالهبات. إلهي بالسعادة صن خطاها ويا رحمن أسعد لبناتي. فضمها بدعوات الفؤاد ومدها خفاء بالهبات. إلهي بالسعادة صن خطاها ويا رحمن أسعد لبناتي. تزينت السعادة في حياتي وتمت لي بإحدى أمنياتي. هذه ابنتي
ابنتي صارت عروسا ترافقها الأماني في صلاتي. تزينت السعادة في حياتي وتمت لي بإحدى أمنياتي. هذه ابنتي صارت عروسا ترافقها الأماني في صلاتي. وقفت حروفي في ربوع بياني وأتى القصيد بأروع الألحان. وفي أرض خير قد بادت مسجوعة بفرائد الأقوال والتبيان. نبدي الجمال على غصون بهائكم ليفوح عطر الورد والريحان. أمجاد قد أبدت جمالا خافقا صنعت قلائد من جمال هاني. ومجدات بنت القصير قد سارت بالنور في الأنحاء والأركان. ولأجل أشواق الحروف تأنقت تحكي بها الفعل بالإيمان. وجدان قد أبدت حديثا شامخا قسمت وميض الخير في إمعان. أما لي أملك السماء تزينت برقت بروق الخير والإحسان. ومرام تلك حادث خير ينجلي تلك ابنة العوف ارتقاء ثاني. وبدر بدر قد توهج نوره يحيي حكايته على الأزمان. وختام قد ختمت بحسن مساكب غيث تراه بأطياب الهطلان. أما انتصار فإنها قد حلقت لتحوز أجرا في ربوع جناني. ولأجل لؤلؤة المعاني قد سامت ألقت بهاء طيبا بمعاني. والكون يشرق من رواب كلما ظهرت توالى الخير في أفناني. وهناك من أمل ترى كل المنى تربي قصيد السعد بالأوزان. وضحى التي أضحت بخير مكانة تهب الجمال برفعة الإيمان. ومرام قد صنعت بهاء حاضرا بنت النحيت ونورها نوراني. وكذاك عائشة احتوت كل الهنا جعلت منابعها إلى الظمآن. أما لفاتنا فالقلوب توجهت في السير للرحمن. وجواهر الساري بدت في روعة تهني بغير تأخر وتواني. ولنوف مرتفع علت بفعالها فوق السحاب بدون ما نقصان. وعهود إن لها الفجاج تزينت سارت تقود كفعلة الربان. وإذا الهنوف بدت فإن سماءنا تبدي السحاب بأفضل السكبان. يا طالبات الخير يا نبض الوفا يا قصة لمعت كما العقيان. يا من آبنتم كل خير بارقا ألبستم من أروع التيجان. هذا التخرج قد بدا في رونق قد جاء شكرا هاب للمن